Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Milbindani Sitawardani. Teman-teman dapat memanggil saya dengan nama Nisita. Nah, di kali ini saya sebagai peserta dari Pekerti Universitas Bengkulu Gelombang 4 ingin menjelaskan berkaitan dengan Accounting Information System and Overview. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan materi hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini. Adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini untuk pembelajarannya yaitu pertama, terkait dengan perbedaan data dari informasi, karakteristik informasi, dan nilai informasi. Yang kedua, berkaitan dengan keputusan dalam organisasi untuk membuat suatu keputusan yang tentunya nanti akan berguna untuk proses bisnisnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai dalam sistem informasi ini nantinya dapat berguna untuk organisasi maupun perannya seperti apa untuk di organisasi tersebut. Lalu, tujuan yang ingin dicapai keseluruhan pada topik materi ini atau pas saat perkuliahan ini adalah nantinya teman-teman akan bisa mampu menjelaskan aktivitas-aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus bisnis utama. Berikut referensi yang digunakan, mulai dari referensi buku utama sampai dengan buku pendukung. Tujuan pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu data, informasi, karakteristik informasi. Nah, di sini kira-kira teman-teman mengetahui tidak apa sih yang dimaksud dengan perbedaan dari data maupun informasi tersebut. Jadi, untuk melihat perbedaan lebih lanjutnya, saya akan menampilkan video untuk menjelaskan hal ini. Nah, nanti di video ini teman-teman bisa lihat ya di link yang akan saya berikan. Jadi video ini sebenarnya menjelaskan mengenai yaitu perbedaan data dengan informasi. Data ini apa sih? Data adalah sebuah fakta yang dikumpulkan lalu dicatat atau direkam dan disimpan dan akan diproses oleh sebuah sistem informasi. Contohnya, data dalam penjualan. Data dalam penjualan ini menjelaskan bahwa barang apa saja yang dijual, lalu data transaksinya kapan, kemudian kuantitas barang yang dibeli itu ada apa saja. Sedangkan informasi ini merupakan data yang sudah diorganisasi atau diatur dengan baik untuk diproses untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya data-data yang tadi saya sebutkan itu lebih menjelaskan kepada data yang digunakan untuk menjelaskan total penjualan yang dimiliki oleh minimarket tersebut. Nah, selanjutnya ada karakteristik informasi. Karakteristik informasi ini ada berbagai macam, teman-teman. Jadi ada relevan, reliable, understandable, complete, dan timely. Tentunya bagian informasi yang memiliki kegunaan bagi penggunanya itu akan memenuhi karakteristik ini. Contoh, relevan. Data yang bisa diambil ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, apabila teman-teman sudah mengetahui datanya ada berapa, yang dijual barangnya, lalu kemudian ada data transaksi itu per berapa periode, lalu kemudian total yang diterima ada berapa, tentunya di sini kita akan bisa melihat kapan sih total penjualan per hari ini, atau per 1 bulan, atau per tahun, bagian mana yang nantinya naik ataupun turun. Nah, selanjutnya ada reliable. Reliable di sini artinya apa? Bebas dari bias, yang menunjukkan bahwa data tersebut itu ketika diolah menjadi suatu informasi, ini menunjukkan fakta yang ada dan tidak boleh mengandung bias atau salah informasi. Sehingga nanti kalau misalnya informasi itu diartikan salah, bisa jadi pengguna akan menganggap bahwa hal ini akan menyesatkan si pengguna atau penerima keputusan informasi tersebut. Lalu ada juga understandable. Understandable ini tentunya
materi atau informasi yang digunakan ini bisa digunakan dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Termasuk komplit, itu informasinya harus jelas, misalnya prosedur dari X ke jadi produk Y, nah itu harus jelas bagaimana. Termasuk dengan timely atau dengan kata lain, informasi ini bisa digunakan tepat waktu saat ingin diambil keputusannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada karakteristik dari sebuah informasi yang lainnya, yaitu verifiable dan accessible. Kalau verifiable dalam hal ini, itu merupakan sebuah informasi yang bisa digunakan oleh seseorang atau lebih, dan tentunya mereka sama-sama mendapatkan informasi yang sama. Selanjutnya juga ada informasi yang sifatnya atau karakteristiknya yaitu accessible atau dapat dicari atau dilihat oleh semua orang atau semua pengguna kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, di sini ada informasi bahwa akan ada ujian tengah semester yang diterima oleh mahasiswa di kelas Sistem Informasi Akuntansi. Terus kapan bisa diakses atau dikumpulkan? Dikumpulkan mulai nanti waktu berlakunya gitu ya. Kalau ini sih dilihat dapat diakses ketika tanggal 6 April 2022 jam 11.50. Jadi di jam tersebut nanti bisa diakses. Nah, selanjutnya informasi yang overload. Nah, ini kenapa sih kok informasi itu bisa overload? Karena bisa jadi pikiran manusia itu kan terbatas pikirannya, sehingga di sini ada keterbatasan untuk menerima banyaknya informasi. Belum lagi kalau misalnya ingatan itu tidak bisa mengingat dalam periode yang cukup panjang atau bertahun-tahun lamanya sedetail itu. Nah, karena hal ini akan menaikkan cost atau meningkatkan biaya, maka diperlukan sebuah teknologi informasi. Kenapa? Karena nantinya teknologi informasi ini bisa digunakan untuk memfilter beberapa informasi yang sifatnya bisa kita recall kembali atau kita panggil. Contohnya, misal pesan WhatsApp itu kan panjang. Nah, itu tidak hanya di hari ini aja, tetapi dari periode-periode lalu. Misalnya kalau kita ingin melihat kemarin chatting kita dengan siapa ya, dokumennya dengan siapa, nah itu bisa diambil di situ. Nah, ini ada contoh video juga yang nanti teman-teman bisa lihat di link di bawah ini untuk video penjelasan mengenai penggunaan sebuah informasi dari iklan Mokapos. Jadi di iklan Mokapos ini dijelaskan bahwa transaksi rekaman total penjualan sehari-hari itu bisa direkam di aplikasi ini. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tujuan yang kedua, yaitu informasi sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis. Nah, berarti harus lihat informasi itu kaitannya dengan proses bisnis seperti apa. Di dalam hal ini, teman-teman perlu tahu dahulu, proses bisnis itu adalah seperangkat bagian yang saling terkoordinasi atau aktivitas yang saling terkoordinasi untuk menjalankan suatu tugas. Nah, di sini bisa dicontohkan ada orang yang saling berkoordinasi atau sebuah teknologi yang saling berkoordinasi atau terintegrasi guna untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau saya boleh berikan contoh, di sini itu adalah informasi proses bisnis terkait dengan yang namanya beberapa aktivitas di perusahaan. Contoh, meng-hire atau men-training employee. Di sini dibutuhkan requirement khusus seperti pengalaman, kapan, waktunya, seperti apa saja yang bisa dilamar dan sebagainya. Nah, ini pun juga ada informasi lowongan pekerjaan di Bank BRI tentunya. Butuh requirement teller dan customer service, kandidatnya sekian-sekian, lalu kemudian persyaratan dokumennya apa-apa saja. Nah, ini harus dikumpulkan paling lambat itu di tanggal 31 Januari 2022 dan di sini kantornya di Citiro, Yogyakarta. Nah, bagaimana kaitannya informasi ini kalau misalnya melekat di dalam sebuah proses bisnis gitu atau siklus transaksi. Jadi, siklus transaksi ini ada
siklus pendapatan, siklus pengeluaran, yang dimana untuk siklus pendapatan ini berarti menceritakan bahwa barang dan jasa yang dijual itu pastinya akan menjanjikan untuk mendapatkan suatu kas di waktu yang akan datang. Sedangkan expenditure cycle ini lebih kepada pembelian peralatan atau bahan baku yang nantinya akan diubah menjadi suatu barang dengan harapan tentunya akan mengembalikan uang yang pernah mereka pakai untuk membeli bahan baku tersebut, gitu ya. Nah, ini ada contoh lain gitu ya. Jadi di dalam materi ini itu kayak misalnya beberapa transaksi pun juga dicontohkan. Ada yang kalau misalnya pihak pembelian online itu menggunakan pay letter, nah mereka pun juga nantinya akan mendapatkan pengembalian pay letter itu dari uang cicilan yang kalian bayarkan untuk pembelian barang tersebut. Selanjutnya, bagian yang ketiga, dari sebuah siklus transaksi adalah siklus produksi, siklus dari human resource, dan cycle. Nah, untuk produksi tentunya itu akan mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Terus kalau human resource tadi saya sudah contohkan bahwa ada proses perekrutan karyawan. Sedangkan siklus pendanaan ini lebih kepada siklus yang dimana dia nanti akan membantu para investor ataupun kreditor akan meminjam uang atau dengan kata lain membeli saham di perusahaan tersebut, dan perusahaan ini akan tentunya mendapatkan uang, akan membayarkan dividen kepada pihak investornya. Nah, ini contohnya. Kalau siklus produksi ada pembuatan Starbucks gitu ya. Di sini jelas bahwa dari biji kopi nanti akan diubah menjadi sebuah minuman yang nantinya bisa digunakan untuk teman-teman mengkonsumsi minuman kopi itu seperti apa sih kalau dari produk Starbucks. Selanjutnya, ada yang bagian di mana menjelaskan manfaat sistem informasi akuntansi dan dampaknya. Tentunya, sistem itu adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika tidak tercapai tujuan tersebut, maka akan timbullah goal konflik atau inkonsisten dari pekerjaan sistem ini. Nah, bagaimana dengan sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi ini sebenarnya adalah proses yang nantinya sebuah sistem akan mengumpulkan, merekam, dan menyimpan beberapa data yang digunakan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Tentunya di sini sistem itu akan merekam siapa sih orangnya, prosedurnya bagaimana, data apa yang diinputkan, pengendaliannya seperti apa, dan keamanannya bagaimana. Kalau diilustrasikan, ada data yang nanti akan diinputkan ke dalam sebuah komputer, menghasilkan suatu informasi. Data ini bisa berupa struk, nota, invoice, dan berbagai macam. Nanti ada user yang akan membantu menghasilkan sebuah informasi ini guna untuk pengambilan keputusan. Nah, setelah teman-teman mempelajari hal ini, akan juga melihat contoh dari lain sih software akuntansi itu, yaitu contohnya journal.id. Nah, di sini juga bisa membantu user dan kliennya itu untuk melihat transaksi apa saja yang telah dilalui dan bagaimana nantinya journal.id ini dapat merekam semua transaksi itu sehingga lebih mudah untuk pencatatan di akuntansi maupun jurnalnya. Setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman dapat menyimpulkan bahwa data, informasi, proses bisnis, sistem, itu semuanya saling tergabung, semuanya di dalam satu tampilan sistem. Kalau kita misalnya tidak bisa mengidentifikasi datanya, maka kita juga tidak tahu informasi apa yang dipakai, sehingga sistem itu pun juga tidak bisa merekam atau mau memberikan informasi apa kepada usernya. Nah, di sini ada tugas, teman-teman diminta untuk membentuk kelompok gitu ya. Lalu jelaskan 3 minimal data yang Anda temui saat bertransaksi di minimarket. Lalu informasi apa yang didapatkan dan bagaimana proses bisnis yang terlibat di dalam informasi maupun data tersebut. Ketentuan pengerjaannya pun juga sudah saya buatkan di dalam LMS, nanti coba teman-teman lihat. Dan ini tampilan LMS-nya di belajar.usd.
Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika bila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan terima kasih untuk mendengarkan penjelasan saya. Saya buka untuk sesi pertanyaan dan terima kasih semuanya. Selamat siang.